Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Kondisi Perekonomian Indonesia per April 2021. Materi ini akan membahas 3 poin utama, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi, dampak nilai tukar, dan inflasi terhadap PDB, serta kondisi makroekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pihak-pihak penentu kebijakan ekonomi, ya. Pertama-tama mari kita bahas siapa saja nih yang berperan dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia ya. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas memiliki peran kunci nih dalam merancang anggaran belanja negara serta menyusun rencana pembangunan jangka pendek hingga panjang. Lalu ada Bank Indonesia atau biasa disebut atau bisa disingkat ya lebih tepatnya itu BI. BI ini yang mengatur kebijakan moneter. BI menetapkan suku bunga acuan, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Kemudian tidak kalah penting adalah Otoritas Jasa Keuangan ya, atau OJK yang biasa disebut ya. OJK ini tugasnya mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Keberadaan OJK sangat penting nih, agar sistem keuangan tetap stabil, sehat, dan kredibel. Kemudian ada Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS menyediakan data dan indikator ekonomi seperti produk domestik, bruto, inflasi, dan data pengangguran. Data ini menjadi dasar analisis kebijakan yang objektif tentunya. Selain itu, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang bisa kita sebut ya, juga berperan nih dalam mengawasi dan menyetujui berbagai kebijakan fiskal termasuk APBN ya. Dan yang terakhir, pelaku usaha dan masyarakat nih, juga berperan ya sebagai subjek yang terdampak langsung oleh kebijakan sekaligus sebagai pemberi respons atau umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dan dampak nilai kurs terhadap PDB ini. Jika rupiah melemah, maka harga barang impor akan meningkat nih ya, yang berpotensi menghambat konsumsi dalam negeri. Namun di sisi lain, rupiah yang lemah mendorong ekspor, karena harga barang Indonesia menjadi lebih murah di pasar global. Sebaliknya, saat rupiah menguat nih, daya beli terhadap produk impor akan meningkat pastinya. Tetapi barang-barang Indonesia menjadi kurang kompetitif nih di luar negeri, yang artinya penguatan rupiah tidak selalu berdampak positif bagi seluruh sektor ekonomi. Kita lanjutkan pada dampak inflasi ya, IHK terhadap PDB. Data mencatat bahwa pada April 2021, inflasi IHK berada di angka sekitar 1,42% secara tahunan. Ini tergolong rendah ya, dan mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Konsumen masih menahan belanja karena ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Inflasi yang terlalu rendah justru bisa menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Jika permintaan masih lemah, maka kontribusi konsumsi terhadap PDB juga akan rendah. Hmm. Oh iya, tadi ini ya, belum ini ya. Dampak terhadap PDB triwulan 1 2021. Hal ini terbukti pada PDB triwulan 1 2021, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih terkontraksi sebesar minus 74 0,74% ya, year on year ya. Meski nilai tukar
cenderung stabil dan inflasi terkendali, hal ini belum cukup nih untuk mendorong pemulihan yang kuat. Yang artinya itu pemulihan ekonomi masih memerlukan waktu dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Oke. Selanjutnya, mari kita tinjau kondisi makroekonomi secara keseluruhan ya pada tahun 2021. Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi, ya, kita mulai melihat nih arah perbaikan meski perlahan-lahan ya, nggak cepat gitu. Beberapa sektor seperti informasi dan komunikasi serta layanan kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang positif ya. Kemudian dari sisi inflasi, nilai yang rendah menunjukkan konsumsi rumah tangga masih tertahan ya dia. Namun hal ini juga bisa menjadi ruang bagi kebijakan stimulus fiskal dan moneter. Dan nilai tukar rupiah relatif masih stabil terhadap dolar Amerika Serikat, namun tetap sensitif terhadap dinamika global ya, seperti kenaikan suku bunga di Amerika dan ketegangan geopolitik. Oke. Dan kondisi makroekonomi Indonesia lanjutan. Permasalahan nih, lain yang masih perlu perhatian adalah tingkat pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat akibat dampak lanjutan dari pandemi seperti PHK dan berkurangnya aktivitas usaha ya. Sebagai respons, pemerintah menjalankan program pemulihan nasional ya. Program ini mencakup bantuan sosial ya, bantuan sosial, subsidi UMKM serta investasi di sektor prioritas. Program vaksinasi massal juga menjadi pendorong ya kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi. Ya. Oke, dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa ya kesimpulan dan langkah ini. Pertama, penentuan kebijakan ekonomi Indonesia adalah hasil kolaborasi berbagai pihak ya, dari pemerintah pusat, otoritas moneter, legislatif hingga masyarakat. Dua, itu tantangan utama ya. Tantangan utama masih terletak pada lemahnya konsumsi dan ketidakpastian. Meskipun kurs stabil dan inflasi rendah. Dan ketiga itu arah pemulihan sudah mulai tampak ya. Ya, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter serta penanganan kesehatan publik ya. Kesehatan publik ya. Ke depan perlu terus dilakukan pemantauan indikator ekonomi dan kolaborasi lintas sektor agar pemulihan yang terjadi benar-benar berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi ini bermanfaat ya dan menambah pemahaman kita bersama ya, pemahaman saya dan pemahaman saya tentunya pribadi terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.